Shalom sahabat. Hari ini saya bersama sahabat saya, Penatua Bapak Efraim. Apa kabar Pak? Puji Tuhan Pak Guntur. Puji Tuhan. Boleh memberikan sapaan kasih pada sahabat-sahabat kita dimanapun berada? Salam sahabat. Ya. Beliau adalah seorang pendidik dan kita tahu kalau seorang pendidik pasti anaknya banyak. Tidak hanya ratusan, mungkin ribuan, dan mereka-mereka ini sudah jadi orang-orang yang hebat juga. Percayalah, narasumber kita ini mentor yang baik. Saya juga mengalami pengalaman pribadi bersama beliau tentang mengolah bahan, bagaimana mengolah bahan dengan baik. Dan puji Tuhan, kalau tidak salah tahun ini putranya akan terima di salah satu universitas negeri di Indonesia ya Pak. Wah, selamat dulu dong. Terima kasih Pak Guntur. Oke, tentu ketika memiliki pengalaman anak yang berhasil diterima di perguruan tinggi favorit, pasti juga mengalami pasang surut juga. Pasti juga mengalami apa yang namanya masalah gitu ya. Nah, apakah bisa sharing Pak Efraim, bukan hanya soal anak tapi mungkin pekerjaan, keluarga, hidup bersama pasangan, lalu mengasuh anak sampai sejauh ini gitu ya. Kira-kira apa nih Pak yang jadi concern Bapak? Silakan. Masalah yang saya hadapi adalah masalah yang umum yang dihadapi oleh setiap manusia. Karena saya memasuki masa pensiun di mana ada kekhawatiran yang saya hadapi. Tapi masalah pensiun itu semua orang akan mengalaminya, tetapi muncul juga kekhawatiran di dalam diri saya. Tapi karena saya sudah menjalaninya dengan baik di dalam masa kerja yang lebih kurang 34 tahun, itulah yang menjadi membuat kekuatan di dalam kehidupanku. Jadi puji Tuhan, masalah itu bisa dilewati karena berserah kepada Tuhan. Untuk kita berserah, kita harus jangan lupa berdoa. Karena doa itu adalah sebuah kewajiban. Dan tidak hanya kewajiban, dengan doa kita bermohon. Jadi kedua hal ini, antara kewajiban dan bermohon, itu adalah fokus untuk berserah. Omong kosong Pak Guntur, kalau kita berserah tidak berdoa, maka marilah kita tekun berdoa. Pada saat kita berdoa itu adalah sebuah sikap yang berserah kepada Tuhan yang sangat sungguh-sungguh. Kewajiban dan permohonan terwujud di dalam doa itu setiap hari dan dimanapun berada. Itu yang saya alami Pak Guntur. Wow, saya mendapatkan sesuatu yang bagi saya luar biasa. Biasanya yang umum ya berserah saja gitu ya. Tapi Bapak menguraikan bahwa berserah itu perlu fokus. Ya, Itu dia. Kalau kita tidak fokus, maka seperti yang dialami bangsa Israel nih. Mari kita coba hubungkan dengan firman Tuhan yang kita gumuli hari ini ya. Kecuali Filipi 4 ayat 13. Jadi berserah harus fokus. Dan ternyata kalau kita tidak fokus, itu seperti yang tertulis dalam Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Itu kata Bilangan. Kenapa mereka bersungut-sungut? Saya dapat insight dari Pak Efraim bahwa karena mereka tidak fokus. betul. Dan repotnya lagi,
Ketika mereka tidak bersujud sembah, tidak fokus, tidak berserah, bersungut-sungut, itu paling tidak disukai oleh Tuhan. Betul ya, Pak? Betul, betul. Kalau Bapak sebagai pendidik pengajar, anak-anak ini suka maunya sendiri, banyak ngeluhnya, banyak ngelesnya, itu kesel ya? Sangat tidak baik. Oke. Pun demikian Tuhan. Ya. Menarik melalui pengalaman yang Bapak sharingkan tadi, bahwa pada akhirnya kita bisa memahami bahwa melalui dengan berserah dan fokus, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dan kebaikan saja. Pertolongannya juga tidak pernah terlambat. Barangkali tidak selalu kita bicara mengenai capaian-capaian. Tentu sebagai seorang pendidik akan jantungan juga, deg-degan juga kalau anak-anak kita mengalami kegagalan. Tapi toh anak-anak juga pernah ya mengalami kegagalan ya. Ya. Bapak pasti punya tips juga nih, bagaimana supaya ketika mengalami kegagalan mereka lekas untuk overcome dan sebagainya. Boleh kalau begitu kita simpulkan bahwa unboxing persoalan, memecah persoalan, itu memberitahu kepada kita bahwa selalu saja ada maksud baik dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tips dari Bapak, mari kita berserah dan fokus. Berserah. Kalau tidak, nanti repot. Repotnya adalah menjadi sungut-sungut. Dan bersungut-sungut, kata firman Tuhan hari ini, justru tidak menyukakan hati Tuhan. Justru itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, ini menarik. Maka biarlah dalam seluruh persoalan hidup, perjalanan hidup, apapun tantangan yang Tuhan izinkan, kita harus berserah kepada Tuhan dan fokus. Wah, fokus. Terima kasih Pak untuk sharing berkatnya luar biasa, memberkati saya, dan saya percaya memberkati sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Kita boleh kasih salam buat mereka. Tuhan Yesus memberkati.